وصحبه أجمعين. هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang hadir baru sedikit, tapi yang hadir di sini sudah mengirim tadribnya di grup. Berapa orang yang sudah boleh raise hand atau menjawab? Saya belum Ustazah, belum tahu baru di Belum. Belum Ustazah, kemarin belum sempat hadir. لا تدخل في enggak الدورة hadir أستاذ. Ustazah, enggak tahu. Berarti yang hadir ini belum ya? Belum semuanya Ustazah, baru kemarin enggak ikut Zoom. Baik. Kalau begitu, mungkin kita materi dulu ya untuk yang hari ini. Jadi kalau ini beberapa yang kemarin belum hadir, kita di pertemuan bulan kedua ini kan langsung pada praktik untuk insya. Insya yakni membuat kalimat. Langsung praktik ya, artinya karena kemarin sudah berbekal qawaid dan muhadatsah. Langsung di bulan kedua ini mencoba untuk tadrib membuat kalimat, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Dan tidak dituntut untuk semuanya harus langsung bisa, mestinya tidak ya. Kita sama-sama belajar di sini, nanti bisa saling saling mengoreksi, saling berbagi, dan mengingatkan kalau ada yang salah mungkin atau ada yang kurang tepat nanti bisa dibahas sama-sama. Jadi kalau misalkan nanti ada ini ya pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan saja. Saya berharap kita lebih interaktif daripada teman-teman merasa kesulitan tapi tidak mengungkapkan itu. Terus saya mungkin mengasih tadribnya keberatan nanti malah justru nggak jalan gitu. Kita usahakan sesuai kemampuan kita saja ya. Baik, di pertemuan dua kemarin kita membahas tentang pembuatan jumlah ismiyah. Membuat jumlah ismiyah dari yang paling sederhana yang hanya terdiri dari mubtada dan khobar, begitu kemudian dikembangkan dengan tambahan-tambahan kalimah yang lain, sebagaimana yang juga akan kita bahas di pertemuan yang kali ini. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pembuatan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tentunya yang paling utama adalah harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu yang paling utama. Fi'ilnya boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari, boleh fi'il amar. Fa'ilnya boleh berupa isim zahir, boleh berupa isim domir. Nah itu. Saya kira untuk itu kan kaidahnya sudah ya. Kalaupun belum, nanti bisa ditanyakan, maksudnya fa'il zahir itu apa? Misalnya ya, boleh. Atau fa'il domir itu yang gimana Ustazah? Boleh ditanyakan saja. Sembari kita juga murojaah materi yang sudah pernah dipelajari gitu ya. Baik, kita mulai untuk jumlah fi'liyah. Yang pertama di sini kita mulai dengan jumlah fi'liyah yang paling sederhana, yadrusu at-tilmidu. Seorang murid sedang belajar. Ini yang paling utama atau umdatul kalam. Umdah di sini. Jadi kemarin itu ada dua hal di dalam kalimat ya. Ada dua komponen. Ada yang namanya umdah, umdatul kalam. Ada yang namanya fudlah. Umdah itu yang harus ada di dalam kalimat yang tidak boleh dilewatkan. Jadi kalau di dalam jumlah ismiyah ya harus ada mubtada dan khobar. Kalau di dalam jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Gitu ya. Sementara yang lain futulah itu yang pelengkapnya, misalnya ada maf'ul bih ya. Kalau fi'il fa'il kan sudah bisa dipahami. Misalnya saya belajar itu sudah dipahami kan. Tapi bisa ditambah dengan pelengkap lagi. Apa yang dipelajari? Saya belajar bahasa Arab. Nah, itu kan bahasa Arab menjadi objeknya atau pelengkap. Oh ya, kemarin penggambarannya kalau di bahasa Indonesia itu SPOK.
Yang umdah atau yang pokok adalah S dan P. Harus ada subjek dan predikat. Entah itu di jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau objek dan keterangan ini semuanya kan hanya bersifat tambahan. Kemudian tadi ini ide pokoknya atau yang mengandung umdatul kalam adalah yadrusu at-tilmidhu. Murid itu sedang belajar. Kemudian kita lengkapi, kita tambahkan dengan fudlah atau pelengkap. Pelengkap di sini kalau kita bahas di nahwunya itu ya, semua mansubatul asma. Mansubatul asma yang terdiri dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul fi, ada hal, ada tamyiz, kemudian tabi, ditambah lagi majrurat, mudhof ilaih dan sebagainya itu sifatnya pelengkap atau fudlah ya. Boleh ada dan boleh tidak di dalam suatu kalimat. Nah, kalau kita mau mengembangkan suatu kalimat sederhana menjadi lebih kompleks, tentunya kita membutuhkan kalimat-kalimat tadi atau komponen-komponen tadi. Yang pertama contoh di sini adalah maf'ul bih ya. Yadrusu at-tilmidhu. Murid itu sedang belajar. Ini kan sebenarnya sudah sempurna, sudah bisa dipahami. Tapi bisa ditambah lagi dengan belajar apa? Yakni al-arabiyyah, mempelajari bahasa Arab. Al-arabiyyah ay al-lughat al-arabiyyah. Kemudian ini maf'ul bih dibaca nasab ya, mansub dengan fathah. Kemudian dilengkapi dengan na'at. Kemarin kita juga sudah membahas na'at. Na'at itu harus mengikuti man'utnya. Jadi na'at itu sifat, man'ut yang disifati. Na'at sifat harus mengikuti man'utnya atau mausufnya di dalam 4 hal. Harusnya ini. Di dalam ma'rifat atau nakirohnya. Di dalam mufrad tathniyah atau jamaknya. Mudzakkar atau muannasnya, dan i'rabnya, rafa, nasab atau jar. Di sini contohnya at-tilmidz al-mujiddu, yang menjadi naat adalah yang di garis bawah ini ya, al-mujiddu. Kemudian man'utnya atau isim yang disifati di sini ditunjukkan dengan lafal man'utnya mana? Boleh dijawab? Ini ya betul, at-tilmidzu. Ini man'utnya. Kita lihat man'utnya di sini ada alnya, berarti ma'rifat, maka naatnya harus mengikuti. Kemudian mudzakkar, tidak ada tak taknisnya menunjukkan mudzakkar, maka naatnya juga demikian. Ini mufrad, naatnya juga harus mufrad. Ini rafa, ada tanda domah, ini juga harus dimarfukan. Maka ini komponen pelengkap yang berupa naat atau Tanya Ustazah. bagaimana? Tanya Ustazah. Nah, tafadhol. At-tilmidzu itu kalau isim fi'liyah jadi subjek ya Ustazah. Ya, betul. Subjek. Kan sebenarnya kan polanya SP ya. Terus PMK. Kemudian nam. kalau ditambah anak itu subjeknya dikasih sifatnya lagi ya Ustazah berarti ya. Kalau bagaimana? Apa subjeknya ditambah kata sifat ya. Di, Anak di itu ya. apa menurut pemahaman saya kalau naat itu subjeknya ditambahin kata sifat lagi ya begitu ya. Ya, betul. Sebenarnya naat ini sifatnya itu boleh misalnya yang dikasih sifat itu subjeknya, boleh juga sebenarnya manutnya, apa namanya? Astagfirullah. Maf'ul bihnya ya misalnya. Misal saya kasih contoh yang lain, yang dikasih naat itu boleh subjeknya, boleh juga objeknya. Pokoknya kita mau menjelaskan apa ya itu yang dikasih sifat. Misalnya akala Muhammad apa ya? At-ta'am kan begini ya. Ini fiil, ini fa'il, ini maf'ulnya. Mau jangan Muhammad deh. Hmm. Akala atiflu, misalnya begini.
Akala atiflu atau ama. Boleh yang dikasih sifat itu atiflunya, anak kecil ini, anak kecil atau to'amnya. Misalnya atiflu yang kita kasih sifat berarti kira-kira apa ya? Atiflu sogiru boleh ya. Akala atiflu sogiru, udah anak kecil-kecil lagi. Atau ama. Atau bisa atau ama dikasih juga man'ut ya. Akala atiflu sogiru atau ama al-ladzidha misalnya. Kebanyakan lam. Al-ladzidha. Oh, berarti boleh fa'ilnya boleh boleh maf'ul bihnya ya Ustazah. Betul Kalau sekali. ditambahi anat itu ya. Iya, naat Naat itu ya. boleh subjeknya ditambah atau objeknya. Boleh bebas ya, kalau mau mengembangkan. Kalau fa'ilnya itu yang tak beraturan itu nanti anatnya gimana Ustazah? Ada kriterianya tidak ya? Yang tidak beraturan maksudnya bagaimana? Kayak aulat, tulap gitu kayak Oh, jamak taksir. Jamak taksir kalau iya. itu menunjukkan akil atau akil ya, akil yang berakal. Misalnya tadi tulab, kemudian misalnya talamid dan lain sebagainya. Maka naatnya mengikuti itu dalam hal ini. Misalnya atulab berarti ja, apa naatnya itu bentuk jamak muzakkar salim. Kalau ghairu akil itu menggunakan ini ya, boleh dicatat, boleh diingat. Kalau naat atau manutnya itu akil, maka naatnya jamak muzakkar salim. Kalau manutnya ghairu akil menggunakan mufrad muannas. Apa namanya? Ininya, naatnya. Saya kasih contoh ya. Qoro'a at-tullabu. Nah, dikasih naat. Ini al-mujibduna. Ini kan jamak muzakkar salim ya. Mujibduna. Baik. Alkitab misalnya. Kalau misal failnya itu berupa ghairu akil, misalnya ro'a itu al-masajid. Al-masajid kan jamak ya, masjid-masjid. Dikasih ini, dikasih naat al-wasi'ata. Naatnya menggunakan mufrad mu'annas. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kaidah yang menyebutkan kullu jam'in mu'annatsun. Setiap jamak taksir yang ghairu akil ya, itu dianggap mufrad mu'annas. Begitu. Baik Ustazah. Nah, Syukron. afwan. Nastamir ila al-misal at-tali. Ketika jumlah fi'liyah ini ditambah dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apakah sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar dan cukup memahami kira-kira? Lama Ustazah. Belum Ustazah, nol. Mulai dari nol ya Pak. Isi BBM ini. Iya Ustazah. Maf'ul mutlak itu biasanya adalah masdar. Masdar tahu ya? Masdar itu kalau di tasrifan urutan yang ketiga. Atau bisa disebut juga kalau saya membahasakan itu kata benda dari kata kerja. Kata benda dari kata kerja. Misalnya begini. Hmm, apa ya? Berlomba. Berlomba itu kan kata kerja. Kata benda dari berlomba itu apa? Perlombaan. Nah, perlombaan itu namanya masdar. Misalnya belajar. Kemudian ininya apa namanya? Masdarnya apa? Pembelajaran. Kemudian apa lagi ya? Hmm, mati itu kata kerja. Kematian adalah kata bendanya. Itu masdarnya. Maf'ul mutlak adalah masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan faedahnya ada menjelaskan nau apa ya nau jenis
atau apa ya sebentar bahasanya. Bisa faedahnya itu menguatkan fiil atau menjelaskan fiilnya. Dengan cara seperti apa? Kita langsung ke contoh saja ya. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirasatan jayyidatan. Masdar di sini maf'ul mutlaknya itu diambil dari fiilnya. Yadrusu ini kan fiil mudhari. Masdarnya apa? Masdarnya adalah dirosatan. Jadi kalau di tasrif itu darosa, yadrusu dirosatan. Kalau diartikan, yadrusu at-tilmidh al-mujiddu. Murid yang giat itu sedang belajar bahasa Arab. Bagaimana dia belajar? Dirosatan jayyidatan. Dengan baik artinya ya. Dirosatan jayyidatan dengan baik. Nah, di sini kan berarti masdar atau maf'ul mutlaq ini menjelaskan bagaimana si tilmid atau murid tadi belajar kan, yakni dengan disifati ini. Ini juga ya disifati lagi Ustadz ini. Dirosatan jayyidatan, ini jayyidatan menjadi sifat. Nah, berarti kan yang disifati itu tidak hanya subjeknya, bisa kata yang lain. Kalau misalnya nggak ada jayyidatan, dia derusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirosatan. Kalau tanpa ada sifat, itu artinya menguatkan fiilnya. Saya kasih contoh misalnya, dorobtu, dorobtuhu, dorban. Doroba ini kan fiil madhi, masdarnya adalah dorban. Ini menjadi maf'ul mutlak. Dorobtuhu dorban. Aku, nah ini kan menguatkan berarti maknanya adalah benar-benar memukul. Maka arti dari dorobtuhu dorban adalah aku benar-benar memukulnya. Ini untuk menguatkan dorobanya. Sampai sini bisa difahami? Kira-kira begitu ya, maf'ul mutlak. Bisa juga nanti dikasih maf'ul yang lain juga boleh. Maf'ul itu kan ada banyak macamnya juga ya. Ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul li ajli. Nah, tapi ini nanti ada ya. Kemudian bil hal wal jar wal majrur. Bisa juga dilengkapi dengan hal. Kita bahas sekilas tentang hal. Hal adalah isim yang dibaca nasab, i'rabnya nasab, yang menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal itu siapa? Subjek yang dijelaskan keadaannya. Misalnya ada orang membaca sambil duduk. Sambil duduk itu kan berarti dia dalam keadaan duduk. Nah, itu berarti kata duduk itulah yang menjadi hal, yang menjelaskan keadaan orang tadi. Orang itu namanya sahibul hal. Hal ini berupa biasanya ya, yang kaidah dasarnya adalah berupa isim sifat. Isim yang menunjukkan makna atau kata sifat. Mencakup beberapa hal, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada sifat musyabbahah, ada isim tafdil, dan sifat mubalaghah. Yang paling umum, yang sederhana adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Contohnya di sini, yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyyata dirasatan jayyidatan. Keadaannya bagaimana? Jalisan. Nah, jalisan ini tarkibnya kan menjadi hal. Jenis katanya adalah isim fa'il. Isim fa'il beda dengan fa'il ya. Isim fa'il itu kata yang menunjukkan makna pelaku pekerjaan. Orang yang apa? Di sini kan orang yang duduk. Artinya, murid yang tekun itu belajar bahasa Arab dengan baik sambil duduk atau dalam keadaan duduk di mana fil masjidi. Dilengkapi juga dengan jar wal majrur. Itu untuk hal. Hal juga bisa ini ya, misalnya berupa isim maf'ul, misalnya apa ya? Hmm, Aduh, misalnya ma'rufan begitu, misalnya ma'rufan. Ini kan mengikuti wazan isim maf'ul. Ma'rufan diketahui artinya ya ma'rufan. Kemudian
antara hal dan sahibul hal itu harus serasi dalam hal mufrad tathniyah jamak dan juga mudzakkar muannasnya. Kalau sahibul halnya atau orang yang dijelaskan yang duduk itu siapa? Berarti sahibul halnya itu ini atilmi. Ya. Kan ada kata jalisan. Mana tadi ini ya? Atilmi. Jalisan, siapa yang duduk? Itu cara mencari sahibul hal. Oh, atilmid. Kalau ini misalnya tilmidah berarti bukan jalisan tapi harus Jalisatan. jalisatan, menyesuaikan dengan sahibul halnya. Kalau mufrad mu'annas ya berarti halnya mufrad mu'annas, begitu seterusnya. Selanjutnya dilengkapi dengan maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini hampir sama dengan maf'ul mutlaq, hanya saja fungsinya berbeda. Maf'ul li ajli adalah masdar juga, akan tetapi ya sama-sama masdar, sama-sama dibaca nasab, akan tetapi fungsinya adalah untuk menjelaskan alasan kenapa sebuah pekerjaan atau fiil itu dilakukan. Maf'ul li ajli adalah masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan kenapa sebuah pekerjaan atau fiil itu dilakukan. Di sini fiilnya berupa lafal. Di contoh yang ini, fiilnya adalah Yadrusu. yadrusu. Jadi kita berangkatnya dari pertanyaan kenapa murid itu yadrusu, kenapa murid itu belajar. Alasannya dijelaskan oleh maf'ul li ajlih, yaitu lafal Isti'dadan. isti'dadan. Isti'dadan ini maf'ulun li ajlihi, biasanya singkatannya mim lam. Berupa masdar ya. Ini ada yang tahu dari fi'il madhi apa isti'dadan itu? Isti'dadan. Ya. Ada Isti. Apa? Amar. Bukan fi'il madhinya. Isti'dadan. Is Istidadan kan siap tuh. Iya betul, isti'dadan kan masdar. Fi'il madhinya adalah Isti'dadan. is isti'adah yasta'idu isti'adah. Itu ya. ista'adda. Dalnya yang ditasydid. Ista'adda mengikuti wazan istaf'ala. Ista'adda. Ista'adda yasta'iddu isti'dadan. Nah, alasan kenapa si murid tadi belajar adalah isti'dadan lil imtihanat. Untuk mempersiapkan ujian. Nah, berarti kan ini jelas-jelas menunjukkan alasan kan. Alasan kenapa murid itu belajar. Isti'dadan lil imtihanat. Dan dia juga berupa masdar ya. Contoh lain misalnya, contoh yang biasanya diberikan itu, Inti soal Ustazah. tafadhali. Ustazah kalau misalkan apa sih masdar itu untuk yang diikuti itu apa juga i'rabnya nasab juga ya? Contoh kayak yang kalimat yang di atasnya itu dirosatan, terus setelahnya itu jayidatan. Jayidatan ya? Ya, Jadi harus mengikuti ya Ustazah ya? ya ini betul sekali. Ini kan dirasatan jayyidatan ini tarkib yang sama naat dan man'ut ya. Seperti yang ini tadi, al-tilmidhu al-mujiddu. Nah, kalau at-tilmidhu al-mujiddu ini tadi sama-sama ma'rifat, ada alnya, sama-sama ada alnya. Kalau yang dirasatan jayyidatan ini sama-sama nakirah, tidak ada alnya. Kemudian dari segi mu'annas dan mudzakarnya ini sama-sama mu'annas karena ada tak marbutohnya. Jadi yang dilihat adalah ininya dulu, man'utnya dulu. Ini mufrad, jadi naatnya juga harus mufrad. Kemudian ini mansub, naatnya juga harus mansub. Ini mu'annas, naatnya juga harus mu'annas. Dan nakiroh, naatnya juga harus nakiroh. Makanya polanya sama ya. Dirosatan, jayyidatan. Ada taknya, ada tandanya berupa fathah. Nah, Ustazah. Kayak itu. Syukran Ustazah.
Apa? Kita lanjutkan. Oh, yang maf'ul li ajli tadi ya. Contoh lain adalah misalnya Qama Muhammadun. Ya, Muhammad deh. Qama Amrun ikraman li Muhammadin. Artinya apa? Qama Amrun, Amr berdiri Amr Amr berdiri, Ya. ikraman li Muhammadin. karena memuliakan kepada Muhammad. Nah, untuk atau karena memuliakan sebagai bentuk memuliakan di Muhammadin kepada Muhammad. Ikraman ini adalah sigot masdar dari fi'il madhi, Karoma yakromu. lebih tepatnya mazid. Mazid Ustazah. Ada hamzah kotaknya, Akrama yukrimu. akroma Akroma yukrimu. yukrimu. Ya, betul. Akroma yukrimu ikroman. Amr berdiri. Nah, alasannya kenapa sih Amr berdiri? Alasannya ini, ikroman. Untuk memuliakan Muhammad. Nah, ini maf'ul li ajlinya. Jadi membedakan antara maf'ul li ajli dengan maf'ul mutlak, ya kita lihat maknanya. Kalau misalnya memuliakan, oh ini berarti alasan. Tapi kalau misalnya ya, masdarnya itu sama dengan fiilnya, di sini koma, masdarnya koma apa? Qaim. Qauman. Qaumun aw yakum. Qaiman. Qaiman itu Qaiman. isim fa'il. Nggak bisa ya? Koma. Qama yakum qauman. Qauman. Kokman. Iya. Kokman. Kokman. Koma yakumu. Qauman. Kauman. Bukan kaum, kaum itu kaum dong. Qama yakum Kok. qauman. Qama yakum Majakum. Iya, man. Apa? Koman. Makom. Tadi sudah ada yang betul. Iya, man. Qiyaman. Qoma yakumu qiyaman. Misalnya qoma amrun qiyaman, maka ini sebagai maf'ul mutlak. Qoma amrun qiyaman. Amr benar-benar telah berdiri. Qoma amrun qiyaman. Qoma amrun qiyaman ini dilihat masdarnya, kalau masdarnya sama seperti fiilnya berarti menjadi maf'ul mutlak. Tapi kalau berbeda, kemudian kita lihat, oh ini menjadi alasan kenapa dia berdiri. Berarti itu maf'ulun li ajlihi. Samir ilal mithal at-tadi bi idhofati dzarfi zaman wal makan. Jumlah fi'liyah ditambah dengan dzaraf zaman dan dzaraf makan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Yadrusu at-tilmizu al-mujiddu al-arabiyata dirasatan jayyidatan jalisan fil masjidi. Kemudian ditambah dzaraf makan amamal mudarrisi. Artinya di depan Di depan mudarris, Di hadapan di Di depan hadapan guru, di hadapan pengajar. guru. Kemudian dzaraf zamannya, keterangan waktunya adalah sobahan, Pada waktu pagi. di pagi hari. Ya, dua lafal ini sama-sama merupakan dzaraf. Dzaraf itu isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat yang dibaca nasab. Ya, ya, isim yang dibaca nasab untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Kalau dia menunjukkan tempat berarti dzaraf makan, kalau menunjukkan waktu berarti dzaraf zaman. Ini semuanya masing-masing dibaca nasabnya. Kemudian isim mausul, ini ada yang dilengkapi dengan isim mausul. Yadrusu at-tilmidhu al-mujiddu al-arabiyata. Nah, karena yang dijelaskan di sini adalah al-arabiyah, maka isim mausulnya juga menyesuaikan dengan lafal tersebut. Yakni kalau kemarin kan alladhi ya, ini menyesuaikan dengan al-arabiyah, maka isim mausulnya mufrad mu'annas, yaitu
allati. Selanjutnya, kemarin isim mausul itu harus memiliki dua komponen, yaitu apa saja? Aid dan silah. Nah, silah dan aid. Silah adalah apa kemarin? Jumlah yang apa? Silah adalah jumlah yang silah adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Ingat ya, silah adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul itu pasti ada jumlah yang menjadi silahnya, baik itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian aid adalah domir yang kembali pada Domir yang kembali kepada isim mausulnya. Karena domirnya itu kembali ke isim mausul, jadi harus sesuai dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya di sini, allati ini mufrad mu'annas, berarti aidnya juga harus mufrad mu'annas. Kemudian kita cari silahnya di sini adalah lafal Soro. sorot. Nah, aidnya mana? Kelati. Tak. Tak sukun ini namanya tak apa? Tak maksud toh. Tatanis. Tak taknis, Marbut. tak taknis sakinah. Tanis sakinah. Sakinah. Tak marbutah itu yang bundar, Bulat. ya yang ini seperti maddatan. Tanis sakinah. Tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah itu sebenarnya bukan bagian dari domir. Dia hanya sebagai tanda mu'annas. Jadi sebenarnya domirnya sorot itu tersimpan. Simpan. Nah, yang dinamakan dengan domir Mustatir. mustatir. Jadi ada domir yang tersimpan, ada yang terlihat ya. Kalau terlihat itu ya yang misalnya huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian ada alif tasniah, wawu jamak, yang mana sama khotobah, domir rafa mutaharrik, yang ada lafalnya itu. Kalau tersimpan itu biasanya yang berupa domir huwa muqaddar atau hiya muqaddar. Jadi yang menunjukkan dia laki-laki atau dia perempuan itu apa disimpan ya. Selain itu, ini saya jelaskan secara rinci atau sekilas dulu. Saya takutnya terlalu rinci nanti bingung. Domir mustatir pernah belajar atau belum? Ustazah di sini. Ada. Pernah. Ustazah. Kita bahas Pernah dengar. atau itu saja? Bahas Baik, sekilas Ustazah. bahas sekilas. Nanti kalau kurang jelas kita tanyakan. Domir mustatir itu ada yang dibagi menjadi dua ya. Domir mustatir menjadi dua. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Yang jawazan itu yang huwa muqaddar sama hiya muqaddar. Yang artinya dia ya, misalnya kalau nggak ada fa'il zohir, misalnya kalau qoma Muhammadun kan yang berdiri itu siapa? Muhammad kan. Ada lafalnya fa'il zohir. Tapi kalau qoma saja, siapa yang berdiri? Dia. Padahal lafalnya cuma koma saja, fiil satu saja. Nah, itu berarti fa'ilnya tersimpan. Itu namanya domir mustatir jawazan. Kalau yang wujuban itu ada 4 macam, terkumpul dalam bait wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq nagtabit il tashkuru. Di bait yang kedua itu ada if'al nagtabitu if'al uwafiqu nagtabitu tashkuru. Itu mewakili 4 domir mustatir wujuban. Yakni yang di mana saja yang tersimpan itu ada di fi'il amar yang fa'ilnya anta muqaddar. Kemudian 3 sisanya ini fi'il mudhari ana, fi'il mudhari nahnu, dan fi'il mudhari ana. Anta. Begitu. Ini sekilas ya. Mafhum?
Bisa dipahami? Kalau kurang jelas nanti bisa diputar lagi rekamannya. Pasti ini ya, apa, masih masih ini kan, ngawang-ngawang kan ya. Iya, Karena nggak dijelasin, nggak ada tulisannya, nggak ada contohnya, disebutkan aja. Itu sih, dhamir mustatir, jawazan, dan wujuban. Nanti kalau kita ketemu bisa diulas lagi. Nah, kalau sorot ini, dia kan ada tak nih sakinahnya. Ini tanda bahwa failnya adalah mu'annas. Kalau mudzakkar kan soro. Tapi domirnya, failnya berupa domir mustatir, domir yang disimpan. Yakni hiya muqaddar. Kembalinya ke allati. Jadi aidnya berupa domir mustatir jawazan. Nah, itu isim mausulnya. Madatan ra'isyatan. Nah, ini alatinya tadi, isim mausul dan silah seterusnya itu menjelaskan isim sebelumnya. Jadi ada kaidah itu, isim mausul yang jatuh setelah isim ma'rifat ditarkib menjadi badal. Tapi artinya ya tetap yang ya. Kalau jatuh setelah isim nakirah ditarkib menjadi sifat atau na'at. Tapi artinya sama-sama yang. Kalau diartikan at-tilmidzu yadrusu at-tilmidzu al-mujiddu. Murid yang tekun itu sedang belajar bahasa Arab. Yang menjadi alat yang sorot menjadi maddatan ra'isyatan. Materi utama fil madrasati di sekolahan. Jadi ini kan satu jumlah lengkap ini menjelaskan al-arabiyah kan ya, yang menjadi materi utama di sekolah. Itu fungsi dari isim mausul beserta silah dan aibnya. Misal kayak yang di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang. Orang-orang yang apa? Yang beriman. Nah, silahnya itu menjelaskan lafal sebelumnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini soal Ustazah. Tafadhal, Ustaz. Eh, tadi yang bil hal wal jar majrur itu kalau fa'ilnya kalau yang mu'annas nanti ikutnya itu tetap mu'annas Ustazah. Ya, hanya Atau nanti lihat ikut kata mu'annas. kerjanya Ustaz. Yang kata kerjanya juga ikut mu'annas, ini halnya juga ikut mu'annas. Semuanya harus serasi. Misalnya ini kita ganti at-tilmidatu, berarti yadrusunya diganti apa? Tadarusu. Betul sekali, tadrusu at-tilmidatu. Kemudian halnya Jalisatan. jarisatan. Tadrusu at-tilmidatu jalisatan. Betul sekali. Ini sesuai ya. Pokoknya fi'il fa'il, kemudian mubtada khobar, hal juga itu harus serasi dengan isim yang dijelaskannya. Kalau musanna Kalau musanna kita buat at-tilmidani, berarti yang berubah nanti hanya halnya. Karena, apa nanti juga nanti. apa Ustaz? Kalau fa'ilnya itu nanti musanna sama jamak itu nanti hal dan jarnya apa juga mengikuti Ustazah. Yang berubah hanya halnya saja. Kalau jar majrur itu tidak berubah. Karena kan kalau di masjid ya tetap di masjid gitu ya. Tidak di beberapa masjid, di masjid yang satu. Misalnya ya drusu at-tilmidhani, dua orang murid, maka halnya adalah kita buat menjadi isim tathniyah, yaitu isim tathniyah itu ditambah apa? Alif dan nun. Alif nun atau Ya dan nun. ya nun. Kalau hal tadi termasuk i'rabnya apa? Marfu, mansub, au majrur?
Jalisain. Iya. Mansubnya itu dengan ya, maka yadrusu at-tilmidhani jali saini. Jadi Jalis. saini. Kalau yadrusu at-talamidu berarti halnya dibuat jamak muzakkar salim menjadi Jalisina. jalisina. Mafhum Ustaz Muhammad Taufik? Paham Ustaz, fahim tuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Ustazah Fauziah. Isim mausul, kenapa domirnya harus disimpan? Jadi sebenarnya aid untuk isim mausul itu tidak harus berupa domir yang disimpan. Kadang juga, banyak juga yang ditampakkan. Misalnya, dan ini ya, domirnya itu, aidnya itu tidak harus berupa fa'il juga. Boleh berupa maf'ul juga boleh. Berupa majrur juga boleh. Contohnya, em, bilang ilal wardah. Wardah berarti isim mausulnya alladzi atau allati atau alladzina. Allati. Allati. Allati uhibbuha. Begini ya. Uhibbuha. Nah, isim mausulnya kan allati. Kemudian silahnya adalah uhibbuha. Aidnya di sini tidak berupa domir yang disimpan, melainkan domir baris, domir yang tampak, kelihatan, yaitu domir ha ini. Dan ini kan juga tidak berupa fa'il kan ya. Kalau sorot tadi kan fa'ilnya soro yang berupa aid. Kalau ini tidak menjadi fa'il, tidak marfu bahkan, tapi mahal nasab atau domir mansub. Allati uhibbuha. Aku melihat mawar yang aku suka. Uhibbu yang suka, aku ing al hati atau yang aku sukai gitu ya. Uhibbuha. Contoh lain misalnya yang majrur. Alladzina apa ya? Alladzina taltaqi bihim. Ini alladzina kan jamak mudzakkar. Maka aidnya adalah him di sini. Nah, ini bukan mansub tapi majrur kan ada baknya. Alladzina taltaqi bihim, orang-orang yang kamu temui, yang kamu bertemu bihim dengan mereka. Nah, ini aidnya tidak berupa domir yang disimpan, tapi berupa domir yang ditambahkan dan tidak berupa marfu tapi majrur. Jadi bebas ya, maksudnya aid itu tidak harus tersimpan, tidak harus marfu, tapi boleh ditambahkan dan boleh berupa marfu, mansub maupun majrur. Seperti itu. Gunakan soal akhir. Oh ya baik Ustazah. Tapi kapan domirnya harus ditampakkan dan kapan harus disimpan gitu atau apakah ada aturannya, aturan Kalau penulisannya? kapan disimpan dan kapan ditambahkan itu tergantung dari kalimat yang mau kita buat. Bagaimana kalimat itu kemudian nanti kita buat apa namanya? Apakah kebutuhannya itu menuntut domirnya atau aidnya ini berupa isim apa? Berupa domir mustatir atau baris
Apakah dia itu mansub, marfu, atau majrur. Itu tergantung kalimatnya, Ustazah. Tidak ada ketentuan yang baku. Nanti mungkin bisa dimulai dulu dengan membuat pola yang sama seperti ini. Atau misalnya kemarin itu yang contoh di pertemuan kedua itu apa ya kemarin kata-katanya? Alladzi, ada yang ingat? Alladzi na natadru'u bihi, ya betul sekali. Alladzi ad-du'a al-mustamirra alladzi natadru'u bihi. Berarti kan tergantung kebutuhan kalimatnya. Misalnya alladzi yatadarra'u, maka artinya salah. Masa doanya yang apa namanya? Yang memanjatkan, kan yang memanjatkan itu kita, memanjatkan doa tersebut. Maka domirnya itu menjadi majrur, alladzi natadarra'u bihi. Kalau dibuat misalnya harus berupa marfu, berarti nanti alladzi yatadarra'u dong. Padahal doa yang, masa doa yang memanjatkan, kan yang kita panjatkan. Kita itu natadarra'u, kemudian memanjatkan apa? Bihi, dengan doa tersebut. Itu berarti aidnya berupa domir mutasil baris mahal jer ya, majrur. Begitu kira-kira Ustazah Fauzia. Oh iya, baik Ustazah, paham. Syukron Ustazah. Afwan. Selanjutnya kita ini membahas yang sudah dikirim ya. Ini mungkin singkat saja karena waktunya sudah termakan banyak. Dari Ustadz Taufik Sa'i ya. Yang saya maksud di sini Ustadz, belum beralih ya layarnya. Sudah ya. Ustadz Muhammad Taufik Sa'i. Yang saya maksud itmam harus dibaca mansub. Ini loh Ustadz. Kan begini, bil atfi. Atuf itu kan kemarin maktuf itu harus mengikuti maktuf alaih dalam hal i'rabnya kan. Innal waqta al-mufida. Karena maktufnya itu al-waqta dibaca mansub, maka yang diatafkan ini juga harus dibaca mansub. Itsma ma, bukan itsma mu. Bisa dipahami, Ustadz? Baik Ustazah. Iya, itu yang saya maksud. Paham. Terus yang amalnya itu amalah atau di bagaimana Ustazah? Ya, Wa ini itmamal. amali. Betul sudah amali karena ini kan idofah ya. Idofah itu gabungan dari dua kata atau lebih. Yang dimaksud adalah satu. Itmamal amali adalah kan menyempurnakan pekerjaan. Jadi bedanya antara idofah dan naat man'ut biasanya yang sering tertukar itu. Idofah itu yang dimaksud adalah satu kesatuan, menyempurnakan pekerjaan. Tapi kalau naat man'ut itu satu-satu ya. Kalau ini kan jadi satu itsmamal amali. Kalau naat man'ut itu yang ini misalnya al-waqtu al-mufidu. Al-waqtul mufidu. Waktu yang bermanfaat, waktu yang berfaedah. Itu jadi ada kata-kata yangnya. Dan tadi ya hukumnya itu harus sama ma'rifat, nakirah, kemudian mufrad, mufrad, musanna dan jamaknya, mudzakar muannasnya itu. Tapi kalau idofa itu tidak harus sama, bebas sebebas-bebasnya. Tapi pokoknya harus jadi satu. Dan mudhof ilaihnya selamanya harus dibaca jer. Kemudian kata penyusunnya juga nggak ada batas, minimal dua, dan sampai berapapun tak terbatas. Pokoknya kalau bisa ya boleh jadi idhofah. Baik Ustazah. Syukron. Yang lain Ustazah, apa sudah benar? Tadhabul lil amilina, sepertinya sudah. Alladzina istakhdimuhu wa itmamul tadhabul lil amil wa la yaf'alu ma illa al amilu dzakiyun am. Ini sebenarnya tadi saya agak ini wala yaf'aluhuma. Kan begini ya, waktu yang bermanfaat dan menyempurnakan amal itu mungkin kalau melakukan itu kan waktu yang bermanfaat kan tidak bisa dilakukan. Kalau itmamul amal bisa memang.
Mungkin yaf'aluhuma ini bisa diganti dengan wala, misalnya tidak memperhatikan keduanya begitu. Bagaimana Ustaz? Paham yang saya maksud? Kalau waktu yang bermanfaat kan tidak bisa dilakukan. Kalau itsmamul amal memang bisa dilakukan, ya. Jadi kata-katanya menurut saya ini, menurut saya diganti dengan walayah tamu bihima gitu. Dan tidak memperhatikan ilal amilu al-azzakiyu. Saya reply dulu. Wa itsmamal ya, wa itsmamal amali wala yah tamu dan tidak mau memperhatikan dengan hal tersebut wala yah tamu bihima dengan kedua hal tersebut illal amilu az-zakiyu. Ini. Jadi, terima kasih atas contohnya yang sudah diberikan Ustaz. Kemudian Ustaz Taufik yang kedua. Ada dua Ustaz Taufik ya di sini. Al-imanu nurul qalbi, al-imanul qawiyyu nurul qalbi. Innal imana al-qawiyya ini sayang sekali tidak dikasih harokat. Ustaz Taufik yang kedua bisa mendengar suara saya? Hadir mana? Hadir. Boleh dibacakan Ustaz, biar kita tahu ini bacanya seperti apa. Yang ketiga ini ismul mausuli. Innal imana al-qawiyya alladhi yatamassaku bihi sahibuhu nurul qalbi. Nah, ini. Yang terakhir Ustaz, boleh dibacakan. Innal imana al-qawiyya alladhi yatamassaku bihi sahibuhu nurul qalbi wal aqli lil mu'minina wala yatamassakuhu illal mu'minu sholihu. Nah, ini sudah betul, hanya kurang sedikit saja. Tamassaka itu tidak mutaaddi secara langsung dengan maf'ul bi, tapi harus menggunakan ba ya. Wala yatamassaku bihi. Jadi ada fiil-fiil yang lazim dan mutaaddi. Ada yang tidak membutuhkan maf'ul dan ada yang membutuhkan maf'ul. Mutaaddinya ini ada kalanya secara langsung. Misalnya yaqra'uhu, ya'kuluhu, yashrabuhu. Tapi ada kalanya juga yang harus menggunakan bantuan huruf jar. Yatamassaku bihi, yatadarra'u bihi, yahtammu bihi, yajlisu alaihi. Nah, itu. Ada yang menggunakan huruf jar. Yatamassaku ini salah satu yang menggunakan huruf jar ba, maka tidak bisa langsung yatamassakuhu, tapi yatamassaku bihi. Ini yang awal sudah betul ini, Ustaz. Alladzi yatamassaku bihi sahibuhu. Berarti yang belakang wala yatamassaku bihi illal mu'minu as-shalihu. Jayyid. Dan ini, agak susah ini ya. Qiraatul Qur'ani syafa'atun lil muslimina. Qiraatul Qur'ani bitartili syafa'atun lil muslimina. Qiraatul Qur'ani bitartili. Nah, ini kalau atof bisa langsung tanpa mengulangi huruf jarnya ya. Qiraatul Qur'ani bitartili wat tajwidi syafa'atun lil muslimina. Saya langsung ke bawah saja yang paling bawah. Mana ini? Innal qiraata Al-Qur'ani. Ini wah panjang sekali. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Ustazah Inti Pitasari hadir ma'ana. Hamzah.
Baik, inna ini ya, al-qiraah Al-Quran. Ini kalau dua-duanya ini sama-sama makrifat, itu menyerupai em, tadi naat man'ut. Kalau ini yang dimaksud adalah sesungguhnya membaca Al-Quran, maka itu bukan sama-sama pakai al, tapi harusnya idofah. Inna qiraatal Qur'ani. Karena jadi satu ya, Kak. Sesungguhnya membaca Al-Quran bitartili wa tajwidi syafa'atul lil muslimina. Kalau ini alladzi menjelaskan muslimin berarti tadi ya isim mausulnya harus serasi dengan muslimina. Muslimina ini jamak berarti harusnya bukan alladzi tapi teman-teman yang lain boleh Alladzina. bilang Alladzina. 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 Kemudian di seterusnya juga harus sama alladzina bukan yaqra'u berarti ya. Yaqra'u Yaqra'una. yaqra'unahu yaqra'unahu. Naqra'u Ustazah. Ini naqra'u tulisannya. Kayaknya ya deh. Yaqra'unahu bil imani wal ihtisabi bil ajril katsiri yaumal qiyamati. Wala wala yaf'aluhum wala yaf'aluhu ya. Kalau ini hum nanti kembalinya ke mana? Wala yaf'aluhu illa man. Hmm, wah ini agak panjang ini. Ini saya simpan dulu ya. Nanti saya koreksi lebih detailnya sendiri. Yang lain, Al-Qur'ana shifa'un. Al-Qur'anu shifa'ul qulubi. Al-Qur'anul Karim shifa'ul qulub. Innal Qur'anul Karim. Nah, ini yang ada isi mausulnya. Ini atas nama siapa ya? Trimulda. Trimulda. Innal Qur'ana Al-Karimah alladzi. Kalau ini maksudnya adalah yang diturunkan oleh Allah itu bukan nazalallahu bihi. Kalau nazalallahu bihi itu yang turun Allah membawa Al-Qur'an. Itu tugasnya tugasnya malaikat Jibril ya, yang membawa Al-Qur'an turun ke bawah. Turun ke dunia, astagfirullah. Mulutnya tipu. Alladzi kalau yang artinya diturunkan oleh Allah adalah alladzi anzalahullahu. Anzalahullahu. Nah ini kalau anzala itu mutaaddi secara langsung, jadi maf'ulnya langsung disertakan di sini. Alladzi anzalahullahu syifa'ul qulubi wa syafi'un li ashabihi wa la yanaluhu ma illa man yatluhu bitadabburi. Jadi jiten. Inna qira'atal kutubil islamiyati allati katabaha wa syarahaha al-ulama'u mufidatun lana walan yastafida minha istifadan kamilan illa man ya'malu bima fiha. Masya Allah, jadi jiten. Ini sebenarnya masdarnya itu istifadatan, tapi bolehlah istifadan. Kalau istifadatan berarti kamilatan. Ya, itu saja sih. Yang sisanya bagus sekali. Nah, ini yang saya maksud tadi, jamak taksir ghairi akil itu disifati dengan mufrad muannas sama seperti ini. Al-kutubah al-islamiyah. Kutub itu kan jamak ya, jamak taksir. Disifati dengan al-islamiyati ya. Mufidatun lana tadi istifadatan kamilatan.
Oh, kalau ini kurang alif. Bima fi eh Wah, ini sudah progresif sekali ya, sudah membuat jumlah fi'liyah. Kataba atau dibu nanti menyusun ya. Mungkin hakada hunaka soal akhir au yakfi. Cukup ya, karena waktunya sudah Yakfi, habis. Ustazah. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan boleh disampaikan di grup saja. Tayyib, syukran jazilan ala husni timamikum wa musyarakatikum. Ayyan nahtatim liqa'ana fi hadhihi laylah bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Ila Terus ya. liqa.